Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Melanjutkan tentang kitab Al-Hub fil Quran. Tema sekarang adalah tentang mahabbatul insan lil insan, yaitu cinta manusia kepada sesama manusia, atau konsep cinta manusia terhadap sesamanya. Ra'ayna haditsal bayanil ilahi an mahabbatillah lil insan, summa ra'ayna haditsahu an mahabbatil insan lillahi ta'ala. Setelah membahas tentang bagaimana cinta Allah kepada manusia dan bagaimana cinta manusia kepada Allah, nah sekarang saya akan menjelaskan tentang cinta manusia terhadap manusia, atau cinta manusia terhadap kehidupan dunia. Ayulahadz anna mahabbatul insan li sairil aghyar bima fihal insan tabi'atun maghrusatun fi kayanihi. Yang harus dipahami adalah bahwa manusia ketika mencintai manusia, atau manusia mencintai kehidupan dunia, itu adalah salah satu karakter dasar yang memang Allah sudah tanamkan di dalam manusia. Lima lahu fi dzalika min huzuzin nafsiyah, karena memang ketika manusia itu senang dengan manusia yang lain, atau manusia itu juga senang dengan kehidupan dunia, karena di situ ada sebuah huzuz nafsiyah, atau sebuah ada kesenangan-kesenangan jiwanya. Wa innamal ladzi na'nihi huna mahabbatul azwaj wal abna wal aba wal aqarib wal asdiqa wal ahbab. Nah, yang dimaksud sebagai cinta manusia terhadap manusia itu apa? Ya adalah cintanya sepasang kekasih, atau cintanya sepasang suami istri, cinta orang tua kepada anak, atau cinta anak kepada orang tua, atau cinta terhadap kerabatnya, cinta kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, atau cinta terhadap kekasih-kekasihnya. Wal madhahir ad-dunyawiyah, dan juga cinta terhadap kehidupan-kehidupan duniawi. Falidha fa inna haditsal Qur'an an hubbil insan lil insan innama ya'ti fi siyaqil ikhbar anhu wa taqwim lahu. Nah, kalau kita rujuk kepada Al-Quran, maka kita akan temukan bahwa ayat-ayat yang menjelaskan tentang cinta ini, atau cinta model manusia kepada manusia, atau cinta manusia terhadap dunia, itu tidak lebih hanya sebatas apa? Ikhbar anhu, memberikan informasi, atau memberikan cerita, atau memberikan berita. Wa taqwim lahu, dan memberikan apa? Arahan, memberikan petunjuk terhadap cinta tadi. Wala ya'ti fi siyaqil amri bihi awid da'wah ilaihi. Tapi cinta ini tidak bisa kita temukan dalam Al-Quran sebagai apa? Sebagai sebuah perintah dari Allah, atau juga sebagai sebuah dakwah dari Allah supaya manusia mencintai manusia, bukan, tetapi lebih ke sebatas ikhbar dan takwim saja. Nah, kalau di dalam cinta manusia kepada Allah, maka di situ adalah siaknya itu adalah al-amru wad da'wah ilaihi. Kenapa begitu berbeda? Idhiya tabi'atun maghrusatun, karena ya cinta manusia terhadap kehidupan dunia, atau cinta manusia terhadap manusia, ya sudah menjadi karakter dasar manusia yang memang sudah tertanam di dalam jiwanya. Famal haja ila da'wah ilaiha. Nah, terus apa, atas dasar apa kita masih membutuhkan itulah dakwah, membutuhkan ajakan? Karena memang manusia sudah senang dengan kehidupan dunia, ya maka tidak perlu lagi adanya dakwah di situ, atau adanya perintah di situ. Sehingga yang ada hanya sebatas apa? Takwim, yaitu arahan atau petunjuk atau informasinya. Innal Qur'an idh yatahaddatsu an hubbil insan lil insan wa ma yatsba'uhu min dhuyulil madhahir ad-dunyawiyah. Nah, memang Al-Qur'an itu memberikan pembahasan tentang cinta manusia terhadap manusia, atau cinta manusia terhadap kehidupan dunia. Nah, tetapi di sini itu apa yang perlu diperhatikan adalah innama yuhadzirul insan min an yaj'ala min hubbihi lil akhar ayyan kana muzahiman aw munafisan li mahabbatillah. Nah, di sini yang perlu dipertegas adalah bahwa jangan sampai cinta manusia terhadap manusia, atau cinta manusia terhadap Allah, cinta manusia terhadap alam semesta, atau cinta manusia terhadap kehidupan dunia itu apa? Mengalahkan cinta manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi saingan, atau menjadi apa? Perbandingan. Nah, di sini tidak bisa ya kita katakan bahwa cinta manusia terhadap manusia itu adalah sebuah persaingan, atau sebuah hal yang menyaingi cinta manusia terhadap Allah, atau sebuah hal yang membandingi cinta manusia terhadap Allah. Innahu yuhadzirhu min an yaj'ala hubbahu li ayyi syai'in hubban ma'allah wa yad'uhu ila ay yaj'ala hubbahu lil aghyar ayyan kanat hubban fillah. Nah, jadi Al-Quran juga memberikan kita peringatan bahwa jangan sampai kita menjadikan cinta kita ini kepada manusia melebihi cinta kita kepada Allah, atau menyamai cinta kita kepada Allah, apapun jenis cintanya kepada manusia tadi.
Fahadhihi hiya khulasatu hadisil Qur'an an hubbil insan lil insan. Nah, itu adalah inti besarnya. Itu adalah garis besarnya yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, bahwa cinta manusia terhadap manusia itu dengan catatan tidak melebihi cinta manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaika sya'an minat tafsil fi dzalika. Nah, di bawah ini akan dijelaskan beberapa keterangan-keterangan yang sangat detail sekali. Pertama, ta'ammal fi qaulillahi azza wa jalla. Nah, di sini kita akan memahami beberapa ayat ya. Pertama adalah wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Nah, di sini dijelaskan bahwa memang dalam manusia itu ada beberapa yang membuat perbandingan cinta, yaitu cinta kepada Allah dibandingkan dengan cinta terhadap manusia. Tetapi apa? Orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman sempurna, dia apa? Tidak akan pernah mengalahkan cinta-cintanya itu, mengalahkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatu andadan tashmalu kullama yutakhadhu mukafian lillah fil hubbilahu. Nah, yang dimaksud kalimat andadan itu apa? Perbandingan-perbandingan atau apa? Hal-hal yang menyaingi cinta manusia terhadap Allah tadi. Min unasiyin wa ghairihim, baik cinta terhadap manusia atau cinta terhadap kehidupan dunia. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Memang ada sebagian manusia yang membuat cinta itu apa? Akhirnya seakan-akan menyaingi cinta kepada Allah, meninggalkan cinta kepada Allah gara-gara dicinta kepada manusia, dan itu bukan perilaku orang yang beriman. Wa ta'ammal fi qoulihi azza wa jalla zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khail al musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Nah, di sini ayat kedua menjelaskan bahwa memang manusia itu ya diberikan sebuah rasa atau sebuah sifat yang menjadi karakter dasar manusia, itu apa? Mencintai wanita, mencintai anaknya, mencintai apa? Harta-hartanya, pengen harta yang banyak, baik itu emas atau perak, pengen memiliki kendaraan yang indah, pengen memiliki ladang yang luas dan lain-lainnya. Tetapi apa? Diingatkan di sini wallahu indahu husnul ma'ab. Tetapi ingat bahwa kembalinya itu semuanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wanzur bi basiratika fi qoulihi ta'ala. Coba kita renungi lagi ayat qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Nah, di sini ya disindir oleh Allah ya. Nah, jika cintamu kepada orang tuamu, atau cintamu kepada anak-anakmu, atau cintamu kepada saudaramu, cintamu kepada pasanganmu, cintamu kepada keluargamu, cintamu kepada hartamu, cintamu kepada profesimu, yang kamu akhirnya apa? Takut gagal, takut nggak sukses dalam profesimu, dan cintamu terhadap apa? Rumahmu yang kamu idam-idamkan, itu melebihi gitu ya, dari cintamu kepada Allah dan Rasulnya, melebihi dari cintamu terhadap jihad di jalan Allah. Ya fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Ya coba saja, tungguin gitu loh. Nanti juga bakal Allah buktikan, maka cinta siapa yang akan ujung-ujungnya itu memberikan kebahagiaan. Wanzur ila hadzal ladzi qalahu Allah liqarun ala lisani ba'dis salihin. Nah, sebagaimana ketika Qarun itu ya yang diabadikan di sini dengan ayat la tafrah innallaha la yuhibbul farihin wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirah ya. Jadi ya jangan merasa bahagia dengan kehidupan yang kamu miliki, dengan dunia yang kamu kuasai, dengan jabatan yang kamu pegang. Tapi apa? Wa bataghi fi ma atakallahu ad-darul akhirah. Tapi ya coba gitu loh, kita berpikir, coba kita berijtihad, coba kita apa? Bekerja, coba kita bersusah payah, coba kita berusaha untuk apa? Mendapatkan apa-apa yang Allah berikan untuk nanti di hari akhirat. Wa ta'ammal fi qoulihi ta'ala kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna 'ala tu'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nah, di sini beberapa ayat yang menjelaskan bahwa memang manusia itu ya mencintai manusia dengan batasan-batasan yang tidak terbatas, atau dengan ukuran-ukuran yang tidak terukur. Nah, di sini akhirnya apa? Bermasalah ya. Tajidu fi ba'di hadhil ayat taqriran li haqiqatin waqi'ah qada biha Allah azza wa jalla.
di ayat tadi ada beberapa keterangan, ada beberapa ketetapan yang memang Allah sudah berikan batasannya, yang sudah Allah berikan ketentuannya untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Wahya apa? Ta'alluqun nufusil ibad bi mahabbati katsirin minal aghyar. Itu apa? Sebuah fenomena di mana manusia itu sangat mencintai kehidupan dunia, sangat mencintai hal-hal yang sifatnya materi, baik seperti an-nisa, perempuan, wal banin, anak, wa afradil ashira wal qaum, itu apa? Keluarga dan masyarakat, ya, wal amwal, harta, wa tijarat, profesi, wal masakin, dan tempat tinggal, dan lain-lainnya. Wa tajidu fi ba'di hal akhar tahdziran syadidan. Nah, tapi ayat itu juga, ya, Al-Quran juga akhirnya apa? Tidak melupakan adanya apa? Tahdziran syadidan. Adanya peringatan, adanya apa? Ancaman, itulah. Awas, hati-hati. Kamu boleh cinta terhadap hal-hal itu. Kamu boleh mencintai manusia. Kamu boleh mencintai kehidupan dunia. Tapi awas. Nah, di sini ada warning dari Al-Quran. Itu apa warningnya? Ayat habal insanu fi hubbihi litilkal aghyar ala ikhtilafiha madhaban tasmu bihi mahabbatah ala mahabbatillah. Itu awas. Jangan sampai. Ada peringatan di situ. Jangan sampai cinta manusia terhadap manusia, atau cinta manusia terhadap alam semesta ini, cinta manusia terhadap dunia, itu akhirnya apa? Menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah pegangan hidupnya yang mengalahkan cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au tatakafa mahabbata ma mahabbatil, atau apa? Membandingi, ya, cinta manusia dengan hal-hal duniawi tadi apa? Dijadikan sebagai pedoman yang apa? Membandingi atau menyaingi cinta manusia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus fam wajud tansik bainal qarar alladzi qada bihi Allah azza wa jalla wa ghursuhu li mahabbatihi hadhil aghyar fin nufus wa bainat tahdzir. Nah, terus bagaimana caranya kita supaya apa? Mengharmonisasikan gitu loh. Di satu sisi manusia itu memang diciptakan oleh Allah dan ditumbuhkan rasa cintanya terhadap kehidupan duniawi oleh Allah. Ditumbuhkan cintanya terhadap manusia oleh Allah. Tetapi di satu sisi juga Allah memberikan warning, memberikan peringatan, awas, jangan sampai cintamu terhadap dunia, cintamu terhadap manusia itu apa? Mengalahkan cintamu terhadap Allah. Nah, itu bagaimana akhirnya cara supaya kita mengharmonisasikan ini? Jangan sampai kita akhirnya apa? Tidak mencintai siapapun, membenci dunia. Ya, Allah juga tidak menginginkan kita seperti itu, ya. Tapi bagaimana caranya? Di satu sisi kita juga bisa dikatakan sebagai orang-orang yang baik terhadap manusia, baik terhadap kehidupan dunia, gitu kan. Dan juga di satu sisi kita tidak meninggalkan Allah sama sekali. Nah, itu bagaimana at-tansiknya? Nah, bagaimana cara memadukannya, mengharmonisasikannya? Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh bahwa cara mengharmonisasikan dua model cinta ini dengan cara apa? Yaitu apa? Dengan cara la'allaka ta'lam annallaha syarrafal insan bi an yakuna khalifatan anhu fil ard. Sebelum membahas itu, Syekh akhirnya apa? Menjelaskan asal muasalnya dulu, ya. Manusia terhadap manusia itu bagaimana seharusnya, manusia terhadap kehidupan dunia itu bagaimana seharusnya. Nah, dijelaskan dulu apa di sini, la'allaka ta'lamu annallaha syarrafal insan bi an yakuna khalifatan anhu. Nah, di sini pertama kali yang dibahas oleh Syekh adalah tentang khalifatullah, ya, bahwa manusia itu diciptakan di dunia sebagai khalifah. Nah, sebagai ibaratnya itu apa? Perpanjangan kekuasaan, atau ibaratnya menjadi sebuah orang yang diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk, ya kan, memberikan atau untuk apa? Membuat dunia ini bekerja. Nah, menjadi khalifah. Wal ayah allati qarrarallahu fiha hadhil khilafah lil insan hiya qauluhu ta'ala. Nah, ayatnya yang menjelaskan hal ini adalah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, di sini Allah menjadikan manusia itu untuk hidup di dunia ini sebagai khalifah, sebagai orang yang bertanggung jawab untuk melestarikan kehidupan dunia. Wa la yadhhabanna bikal wahm ila ma yasta'zimuhu wa yunkiruhu ashabul fikri as-sudhi li ma'na khilafatil insan 'anillah fi hadhil ayah. Di situ Syekh Buti menyindir, ya, bahwa ada beberapa kelompok yang memahami khalifah ini adalah dengan pemahaman yang tidak benar, gitu, ya. Apa pemahaman yang tidak benarnya? Bahwa menurut mereka yang dinamakan khalifah itu apa? Allah mengganti kekuasaannya dengan siapa? Dengan manusia, supaya apa? Manusia ini menjadi wakil Allah di muka bumi untuk apa? Nah, untuk menjalankan kekuasaannya. Nah, itu bukan, ya. Maksudnya khalifah di sini itu apa? Allah memberikan tanggung jawab secara penuh kepada manusia untuk melestarikan kehidupan di dunia. Bukan Allah menciptakan manusia sebagai apa? Wakil Allah di muka bumi, ya. Jadi yang dimaksud wakil di sini adalah bukan sesuai dengan arti yang dijelaskan Syekh, tapi ada menurut beberapa orang kalau Allah itu memiliki wakil, berarti ya Allah gimana dong menyerahkan urusannya kepada manusia. Nah, sehingga mereka mengingkari adanya konsep khilafah di sini.
Nah, di sini maksudnya khilafah itu apa? Manusia diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk melestarikan atau untuk menjalankan kehidupan di dunia ini, yang nanti ujung-ujungnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban juga di akhirat, gitu kan. Nah, di sini beberapa makna-makna khilafah itu memang disalahartikan atau disalahfahami, gitu ya. Ada di antara yang memahami bahwa niyabatul insan anillah fi wadhaifir rububiyah, gitu ya. Ada yang mengartikan bahwa khilafah di sini adalah supaya manusia itu menjadi orang yang disembah oleh manusia. Nah, itu juga nggak benar. Wa wakalatihi anhu fi tadbiri mukawwanatihi. Dan juga ada yang memahami bahwa khilafah ini adalah salah satu bukti bahwa Allah itu apa? Memberikan kekuasaan kepada manusia untuk apa? Melakukan sekendaknya manusia di muka bumi ini. Dan itu juga nggak bisa dipahami seperti itu juga. Ta'alallahu an ayyuni ba'anhu fi idaratil kauni ghairahu. Yang nggak mungkin sekali gitu loh, ketika Allah itu apa? Membutuhkan orang lain untuk apa? Membutuhkan manusia untuk mengatur urusan kehidupan di dunia. Wa du'ulul insan wa saghuru an ayyatamatta fayatajawaza hududa ubudiyatihi ad-darih lillahi azza wa jalla. Karena ya memang manusia diciptakan di dunia itu tidak lain tidak bukan, itu harus ada unsur ibadahnya. Nah, kalau dia menjadi sebuah seakan-akan orang yang disembah, maka akan hilang unsur ibadah tadi. Dan itu menjadi hal yang tidak dapat dibenarkan. Wa inna ma yatalakhassu ma'nal khilafah. Nah, tapi apa berarti makna khilafah yang sesungguhnya itu? Nah, wa inna ma yatalakhassu ma'nal khilafah allati a'lana hal bayan al-ilahi lil malaikah. Nah, di sini bahwa arti khilafah yang sebenarnya itu apa? Wazifatan yukallafu bihal insan. Itu apa? Tanggung jawab yang Allah berikan kepada manusia untuk melestarikan kehidupan dunia. Fi annahu azza wa jalla sya'a an yadha'a mawazinal adala fil ard baina yadayil insan. Seperti ketika Allah sudah memberikan standar tentang keadilan, standar tentang kesetaraan, standar tentang kebaikan. Nah, sehingga standar-standar ini apa? Dipahami oleh manusia dengan penuh tanggung jawab untuk dijalankan di dalam kehidupannya. Wa an yukallifahu bifahmiha wa isti'abiha, summa an yuqima da'imal mujtama' al-insani fil ard ala asasiha. Sehingga manusia yang menjadi khilafatullah ini, menjadi khalifatullah ini itu apa? Akhirnya bisa menjalankan keadilan, menjalankan hukum sesuai dengan proporsionalnya, sesuai dengan porsinya, sehingga apa? Kehidupan antar manusia ini menjadi semakin kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang bahagia. Nah, itu yang dimaksud dengan al-khalifah. Itu yang dimaksud dengan al-khilafah. Itu bertanggung jawab untuk melestarikan kehidupan di dunia. Wa ayyad'u sa'ira bani jinsihi ila ma'rifatiha tsummal ihtikam ilaiha. Dan juga di antaranya adalah untuk mengajak semua jenis manusia untuk memahami keadilan, untuk memahami aturan-aturan yang benar, supaya apa? Dipatuhi dan ditaati. Tau'an la karhan wa bisaikin minal hurriyah wa imtilaki akhdhil qarar. Dan apa? Akhirnya manusia memberikan sebuah keputusan hukumnya karena sesuai dengan keadilannya, gitu kan. Aila bisaikin minal gharizah, bukan berarti sebuah keputusan yang memang murni hanya keinginan manusia saja, tapi keputusan-keputusan hukum ini adalah sebuah bukti dari keadilan-keadilan yang Allah tentukan, yang Allah berikan standarnya di kehidupan dunia. Allati siqat ilaiha sairul hayawanat al-ajmawat. Fa idza nahadul insan birruju' ila hadzal mizan. Kalau ada manusia itu sudah memiliki kemampuan untuk memahami standar-standar kebaikan dari Allah, standar-standar keadilan dari Allah, standar-standar hukum dari Allah, sehingga apa? Manusia tadi apa? Memahaminya. Summa dabbatu bi hayatil mujtama'. Terus apa? Manusia tadi apa? Merealisasikan standar tadi dalam kehidupan masyarakat. Wa ja'ala minhu nizam alladzi yahtadi bihi. Dan akhirnya apa? Menjadikan sebuah aturan untuk berkehidupan, ya, aturan untuk berbangsa. Fabi ismi man yanhadul insan bidzalik. Maka ya atas nama siapa, gitu loh, manusia itu bisa hidup dengan bimbingan kebaikan seperti tadi. Wastijabati li amriman. Dan karena nurut siapa, gitu loh, nurut perintah siapa, orang-orang itu apa? Ikut dengan standar-standar keadilan tadi, standar-standar kebaikan tadi, ya, sehingga antara dia dengan teman-temannya, antara dia dengan keluarganya, antara dia dengan saudaranya itu apa? Al-ihtikam ilaiha, taat terhadap aturan-aturan tersebut, patuh terhadap aturan-aturan tersebut. Bimil irridho, dengan keridhaan, wa hurriyat ittikhadil qarar, dan juga apa? Dengan tidak adanya keterpaksaan. La raib, ya, bahwa memang standar-standar tadi yang ditentukan oleh Allah untuk kehidupan manusia itu akhirnya apa? Menjadikan bahwa itu adalah bukti bahwa manusia tadi apa? Tunduk atas nama Allah. Innama yanhudu bidzalika muta'awinan ma'a bani jinsihi bismillah. Nah, bismillah. Jadi ya intinya lagi bahwa struktur atau standar kehidupan, struktur kehidupan tadi itu adalah sebuah bukti bahwa manusia itu ketika taat dan patuh terhadap struktur tadi atau terhadap
aturan-aturan tadi itu adalah taat terhadap ketentuan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wastijabati li amrillah, dan juga karena kita nurut terhadap perintah Allah, wa yaqinan minhu, dan kita yakin kepada Allah bi annahu azza wa jalla syaa an yukrimal insan, bahwa Allah sangat mampu, sangat berkuasa untuk memuliakan manusia. Fala yuqayyiduhu kasya'ni syairil hayawanat al-ukhra. Makanya tidak bisa disamakan antara manusia tadi dengan hewan-hewan yang lain. Bi aghlalil gharizah allati taquduha qisran dun ikhtiyarin ilal iltizam bin nizamil al-ma'ishi alladhi sya'ahu. Sehingga disinilah yang membedakan bahwa khalifah itu adalah manusia, bukan hewan-hewan yang lain. Karena hewan-hewan yang lain dia hanya ditundukkan oleh instingnya. Dia tidak memiliki akal untuk apa? Untuk melakukan pertimbangan, untuk melakukan pemahaman, untuk melakukan apa lagi? Keputusan atau ketetapan untuk kehidupan yang baik. Tapi manusia diberikan kemampuan seperti itu, sehingga manusia yang menjadi khalifatullah. Bal syaa yaj'alahu amira nafsihi fi tafahhumi risalah allati arsalaha ilaihi wal muhimmah allati anhadahu ilaiha. Malahan manusia memiliki kemampuan untuk apa? Memahami aturan-aturan Allah, yang memahami misi-misi kehidupan yang Allah berikan kepada manusia, sehingga manusia tadi apa? Bergerak untuk mewujudkan misi-misi tadi. Summa syarrafahu bi ayyi haqqiqa madmunatil karisalah adalatan wa ta'awunan. Kemudian Allah memberikan kemuliaan bagi siapapun yang mampu untuk merealisasikan misi-misi ketuhanan tadi, misi-misi kehidupan manusia tadi. Itu apa? Dengan cara menerapkan keadilan, adanya saling tolong menolong, wahubban, dan adanya apa? Cinta kasih baina afrodil usri al insaniyah jamaah, antara sesama manusia. Fatilka hiya haqiqatul khilafah, dan itu adalah arti sebenarnya dari al khilafah allati syarrafallahu al insana biha, yang mungkin Allah telah memberikan kemuliaan bagi manusia dengan predikat khilafah. Fi hini annahu harramal hayawanati al ajmawati minha,